dibawa-bawa tuh sebenarnya nggak etis sih gitu ya. Lu kalau mau benci seseorang tuh gak usah bawa-bawa yang lain gitu kan. Harusnya lu mau benci Niki aja, nggak usah lah sampai yang sudah meninggal diungkit gitu kan. Itu nggak boleh sebenarnya. Nah sekarang pas sudah dibales sama netizennya kubu Niki, nggak terima gitu kan. Padahal kan yang mulai kan mereka sendiri yang mulai gitu. Makanya kalau mau berantem sindir-sindiran tuh apa ya, harus cerdas lah gitu. Satu pihak aja mau benci si A aja, jangan nih ke adeknya, ke apa segala emaknya dibawa-bawa tuh nggak bagus gitu. Aku sedih bang lihat sidang kemarin, apalagi bisa sedih loh itu kalau orang yang ngelihatnya itu ya. Ngelihatnya itu kalau orang nggak suka tuh cari simpati katanya. Ngapain cari simpati, kan bisa pakai M3 Indosat gitu. Simpati katanya. Sebenarnya itu bukan cari simpati. Niki itu tuh saking nggak memperlihatkan kesedihannya itu, dia sudah mau ingin apa ya, sebelum mulai persidangan dia sudah minta izin sama si jaksa untuk apa ya, melihat anaknya gitu di belakang persidangan, di ruang tunggunya gitu. Tapi nggak diizinkan. Ya mau nggak mau ya di persidangan itulah gitu. Datanglah anaknya di situ. Nah sebenarnya makanya dia berpaling, nggak mau memperlihatkan kesedihannya itu. Mau nggak mau ya sudah pecahlah di situ dia kesedihannya. Gak pernah saya lihat Niki itu nangis kayak gitu deh, gak pernah. Di sidang waktu sama si Dito aja nggak kayak gitu dia gitu. Saya aja ngikutin tuh yang apa waktu kasus Niki di Serang Banten tuh melawan Dito Mahendra tuh, saya ikutin itu juga Niki mendapatkan ketidakadilan juga di situ. Miris liatnya, kesian anaknya. Lu lihat tuh tangan anaknya itu sampai menepuk belakang emaknya itu. Artinya apa? Anak itu benar-benar kangen sekali sama emaknya. Dek, menyabarkan emaknya, mengerti anaknya itu. Apa yang emaknya alamin tuh ngerti dia. Gua kan takut selagi gua ada di posisi benar katanya. Apa yang dialami kita dengan ketidakadilannya, itulah yang dialami rakyat biasa, gengs, gitu. Dalam sistem keadilannya itu yang dialami rakyat biasa gitu. Niki sedang mempertontonkan keadilan di negara ini, di negara Konoha Cemana. Nah itu kayak gitulah keadilannya. Kalau dia ingin bermain seperti yang lain-lain tuh bisa aja, karena Niki ini orang yang disorot gitu. Dia nggak salah aja dicari-cari kesalahannya gitu. Sendiri loh dia itu, tapi dia diserang gerombolan yang dulunya musuhan tiba-tiba baikan sampai bersekutu menyerang Niki. Itu sudah ketahuan kan gitu. Nah kalian lihat sendiri tuh si Nedol aja ya. Nedol aja gue bilang si Nedol gitu. Ini kan weekend, gue nggak ada kerjaan, makanya live aja. Nedol bang profilnya katanya padahal sudah viral, masih aja mereka berani katanya. Ya biarin lah tuh. Kalian kalau mau ngebantu Niki itu tag aja deh, tag terus tuh Instagramnya Pak Prabowo sama Gerindra. Kalian tag terus, setiap hari kalian tag gitu sampai Prabowo itu notice. Itu aja cara kita sebagai apa ya, pendukung keadilan ya. Itu aja caranya, dan mendoakan si Niki ini mendapatkan keadilan yang layak lah gitu. Alasan dan tujuannya apa? Berputar profil muka si JPU lucu aja deh. Alasannya supaya kalian bikin ngakak. Bukan cuma gua aja ngakak, kalian pasti ngakak, gua aja ngakak ngeliatnya. Nggak mungkin kalian tuh nggak ngakak gitu. Itu kan emang mirip itu, lucu kan. Emang gak ada harga dirinya itu, kenapa yang belum diatur sama ya itulah. Kalian juga tahu sendiri lah, tahu semua aku deh. Apa balas komen yang katanya fans Niki marah-marah, kita mah nagih sila kelima. Iya, kita kan sebagai nagih sila kelima harusnya emang ditegakkan sila kelimanya mana gitu. Ngakak parah katanya. Admin gede itu mantan NM bang.
Oh, dia yang pegang. Oh, itu. Itu kan yang mantannya NM itu kan cuman itunya kan. Apa siapa itu? Jadi pendamping aja kan, bukan adminnya dia. Emang dia adminnya? Nggak tahu aku deh. Tim Ragunan nggak pernah bela dan debat fakta dan bukti sudah dipapar saksi kunci katanya. NM itu kalau sudah keluar habis mereka satu-satu disikat. Lihat aja itu. Kalau keluar NM itu habis mereka deh. Itu yang mereka takutkan gitu. Kak, kenapa hakimnya tidur? Lelah deh dia. Lelah. Lelah dia. Hakimnya. Boyfriend nggak pernah muncul, nggak tahu aku deh kalau soal itu. Aku nggak ngikutin soal percintaannya. Aku ngikutin kasusnya aja, keadilannya. Ya, gimana ya guys ya. Ya gitulah sudah keadilannya deh. Pokoknya Konoha ini tuh emang gak baik-baik aja, sudah gitu. Oh, kemarin lagi dia tuh lagi sakit gitu, lagi sakit dia. Sudah mengajukan dan di awal sidang kan kata hakimnya itu bisa dilanjutkan sidang itu. Nah, pas dia baca surat laporan ini sakit yang katanya dari rutan sana, baru tiba-tiba dia bilang sidangnya dipersingkat gitu. Tapi NM kan nggak mau gitu, maunya dia tetap lanjut. Dia maunya NM ini kan besok aja berobatnya katanya gitu, dia mau tetap lanjut gitu. Tapi yang namanya hakimnya pengen begitu ya, mau dikata apa lagi. Sedih lah di situ NM-nya gitu. Dia merasa terzolimi lah di situ dia gitu, nggak ada belas kasihannya gitu ya kan. Pas sudah memohon dia gitu kan, sedih, sudah memohon belas kasihan kayak gitu. Siapa yang enggak? Dia ini coba kasusnya apa sih NM itu? Kok saking kayak mandang itu secara jahat sekali si NM ini gitu kan. Dia pembunuh bukan, merugikan rakyat Indonesia bukan dia gitu. Solusinya gimana gitu? Ya kita tetap intinya ya yang bela Nikita dibilang buzzer katanya. Ini intinya yang bela Nikita dibilang buzzer katanya. Ya aneh, gua aja dibilang buzzer deh gitu. Lu lihat tuh buzzer-buzzernya mereka gitu. Yang live jadi konten kreator itu. Nggak ada bagusnya deh mereka, mohon maaf ya. Yang live kayak gitu, buzzer-buzzer mereka itu. Udah ketahuan, nggak mungkin Niki ini tuh nggak ada kebaikan ya orangnya. Sampai buzzer itu tuh pasti memandang Niki itu paling jahat pokoknya gitu. Nggak ada, setiap manusia itu ada kebaikannya ya, setiap manusia ada kebaikannya. Tapi masa lu memandang orang tuh jahat sekali gitu. Masalahnya yang mereka ceritakan, gue pernah dengar yang mereka ceritakan tentang si Niki berantem sama anaknya ya. Padahal itu kan jadi berantem itu gara-gara campur tangan siapa gitu kan. Nah, dia jadi berani itu karena siapa gitu. Lah buktinya kan terbongkar pada saat si Niki itu ngejemput si Loli. Nah, diapain itu si Loli? Nah, kan sudah lihat. Tapi orang kubu sana tuh Niki gini. Oh, salah nih kayaknya nih. Tapi memang buzzernya mereka gitu. Cuman agak buzzer mereka ya. Lihat aja itu kayaknya orang emang butuh duit sih. Iya, dikatain juga si Niki, bagus lah katanya, dia di dalam aja ya sudah bisa menghasilkan duit tuh untuk bazarnya. Tuh kalian semua bahas Niki, kalau nggak bahas Niki tuh nggak bakalan FYP deh. Coba lu lihat gue postingan gue tuh, ada nggak bahas Niki dari dulu. Gue kan ngikutin kasusnya aja ini. Pas persidangan baru gue upload itu, sidang kayak gitu. Gue nggak pernah upload soal Niki. Gue nggak pernah gue jadiin konten
Karena gue kesel aja nih keadilannya ini gimana. Makanya kalian lihat kan postingan saya tuh, saya gak pernah upload kayak gitu. Saya tuh kalau soal politik nih keadilan ya, keadilan saya biasa posting di story, nggak pernah saya jadiin konten. Nah kalau mereka tuh dari awal tuh konten melulu jarang-jarang Nikita, itu bukan sudah buzzer dilihat sih kayak gitu. Setiap konten menyalahkan Niki, kayak nggak ada kebenarannya sama sekali gitu. Itu sudah bisa dinilai itu buzzernya gitu. Jadiin konten, nah itu aja dijadiin konten itu sebenarnya lu menghina orang yang sudah bikin lu dapat duit nih gitu kan. Lu sudah dapat duit nih dari yang lu hina gitu. KPP-nya mirip Abang, ini Niki bebas nggak katanya? Insya Allah bebas deh, gue yakin. Insya Allah Niki bebas. Intinya kubu sebelah mau kita di penjara, kalau bebas kan habis semua tuh katanya. Iya, gonjang ganjing lah dia kalau Niki itu bebas, gonjang ganjing mereka deh gitu. Si Niki itu kalau bicara itu sesuai fakta dia gitu, sesuai fakta apa yang bicarakan Niki itu emang benar. Tuh. Besok mohon Melia mending benerin skincare-nya. Nah, itu sih sebenarnya benar kan? Kan sudah dibilang tuh di podcastnya Bang Denso, Bang Fahmi bilang kan soal perjanjian itu kan sudah deal nih perjanjian, karena kan yang mau ngendorse Nikita ini kan bilangnya minta dibilang yang baik-baik tentang produknya. Ya kata Niki bilang ya oke, tapi perbaikin dulu produk lu, baru gua katain yang baik-baik gitu. Ditunggu-tunggu Niki lah itu ya kan ya, dikirain memperbaiki produk, ternyata bikin laporan gitu kan. Nah marahlah Niki di situ, story lah lagi dia kata-katain si Reja lagi, karena si pihak sana tuh bikin laporan, melaporkan gitu kan. Nah kesalahan Niki ini tidak ada hitam di atas putih, itu aja. Itu salahnya Niki ini, tidak ada hitam di atas putih tentang perjanjian ini, tapi melalui percakapan aja. Nah itu salahnya. Nah apa yang dilakukan pada si Niki itu, sebelum Niki ini pernah juga dilakukan jebakan itu tuh sama si Doktip, makanya ada kata 20M itu kemarin. Nah pihak sana tuh lalu menggiring pas sudah Niki menangkap umpan nih, nah langsung ketangkep kan, pihak sana menggiring, oh ternyata si Doktip gini-gini ngiri dia deh, NM aja bisa dapat 4M katanya. Sebenarnya bukan itu, sebelum NM itu Doktip dulu tuh mau digituin, tapi Doktip nggak nangkep umpannya. Nah gitu, makanya Doktip bilang kalau mau 20M katanya, karena Doktip pikir nggak sanggup juga lu bakal ngasih gua 20M gitu kan. Ternyata besok sorenya nyanggupin, shock dong Doktip ini, tapi dia tetap nggak mau gitu. Iya, tetap nggak mau. Jadi apa yang dialami oleh Doktip itu sama nih cara-caranya nih yang dikasih ke Niki gitu. Masalahnya si Niki ini kalau saya lihat ya, tidak ada perjanjian hitam di atas putih. Nah, itu salahnya dia kena di situ. Cuman kalau dari sesi percakapan ya, itu tidak ada pengancaman sebenarnya. Yang nelpon kan si pelapor sendiri yang cari-cari Niki. Nah sudah, itu yang diselidiki itu. Yang nelpon kan pihak sana cari-cari Niki. Nah, sampai tanya dokter Oki, ya dokter Oki nyerahin lu kalau mau cari Niki nih, gua kasih nomor telepon Mail, hubung dengan Mail dia gitu. Kalau Niki bilang si Niki ini kan pernah nih ketemu sama orang yang katanya dulu mau beli rumahnya, akhirnya cuma konten doang. Nah gitu, Niki nggak mau kalau nanti dijadiin kayak gitu deh, gitu katanya ya. Bosku Taiwan aja geleng-geleng kepala di Indonesia katanya, emang gitulah di Konoha. Kalau plat gitu ya, tapi masalahnya kan isi dakwaannya jadi udah nggak ada pembahasan. Iya udah nggak ada.
udah nggak ada isi pemerasannya, kan sudah kita lihat di podcastnya Bang Densu ya, ada Bang Fahmi itu kan sudah dicabut pemerasannya, itu nggak ada. Nah, tapi yang TPPU-nya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu yang diselidikinnya tuh TPPU-nya itu, kalau nggak salah. Belum tahu 20 tahun apa enggaknya ya, itu nggak masuk kayaknya, bukan nggak 20 tahun itu, nggak 20 tahun, karena masih dalam proses apa ya, persidangan ya, pembuktian ya, Dek ya. Ya intinya sih sebenarnya kalau saya ambil tuh undang-undang ITE itu aja, undang-undang ITE itu juga kalau memang kalau misalkan pencemaran nama baik ya, atau pencemaran nama memalu-malukan tentang produknya aja udah kebukti apa yang dibilang sama si Niki memang benar gitu, nggak boleh dijual di e-commerce produk itu kan. Nah itu sudah kelihatan kan BPOM sudah merilis, berarti apa yang dibilang si Niki itu benar gitu. Ya kan, kalau dipikir-pikir nih, kata si pihak sana kan, saya takut dijelekin gini-gini lah. Kalau lu merasa nggak merasa, kenapa lu harus takut gitu? Terus kenapa lu tiba-tiba mau ngasih Niki nih kalau produk lu memang baik-baik saja gitu? Kalau produk lu memang baik-baik saja, ngapain lu kasih ke Niki gitu kan? Ini minum nih, nah ini minuman nih, enak nih katanya kan. Gue ngerasa enggak, nanti gue sakit perut lagi apa segala macam. Tapi dengan bodohnya mau aja diminum, disuruh minum dia. Nah gitu, ngerti kan maksud gue? Gitu enggak? Nah kayak gitu, dianya aja sebenarnya gitu. Jadi jangan disalahkan, memang sudah ada niatnya. Iya kan, kalau memang bener produk lo, gue merasa gue punya produk nih, gue dijelekin, nah biarin aja gitu. Ngapain gue harus takut, produk gue bagus-bagus saja. Nah, kalau dikatain abu-abu, apa yang abu-abu? Gue ngerasa putih, biarin gitu kan. Sebenarnya ini Niki itu sudah semakin Niki dijebloskan itu semakin banyak pengeluaran mereka deh. Nah sebenarnya apa yang benar kata netizen tadi, intinya kalau misalkan perbaikin aja produk lu udah sih, simple, udah nggak apa-apa lagi gitu. Perbaikin aja produk lu. Kalau kayak gini kan habis banyak, nggak mungkin nggak habis banyak deh, sudah bayar pengacara ya kan ya, bayar ini bayar itu, habis banyak dia itu. Iya itu karena gini opini mereka ke situ, tentang bully apa segala macam gitu. Kan kita tahu Niki ini kalau nggak disenggol dia nggak mau duluan, nggak mau dia gitu. Apalagi kalau sudah memulai tentang yang menghina, apalagi sampai menghina emaknya yang sudah meninggal itu kan, dikatain apa ini segala macam gitu, yang padahal udah lama loh emak Niki ini meninggal gitu. Sebelum dia dia merintis jadi artis kan sudah lama emaknya itu meninggal gitu. Kok cuman si orang yang si Miss Gosong ini bisa tahu gitu, cuman pula kan gitu. Niki aja tuh waktu merintis kan belum terkenal gitu. Nah itu aja tuh kita lihat tuh dari awal tuh. Kaca rias katanya, anjay. Terus tahun MM sama RG hanya FS yang diuntungkan, kasus tenggelam dendam terbalaskan. Iya, kalau menurut saya melihat sisi, kalau yang saya lihat ya, CRG ini kayaknya disetir, itu aja disetir. Tahu apa RG ini tentang hukum gitu kan? Sampai dia berani sekali nih ke situ gitu. Itu berarti ada yang mempush kan? Ada yang mempush RG ini, mengawal RG ini di belakang gitu. Jadi sampai dia memutuskan kan, katanya yang saya bilang itu, yang saya dengar itu tuh kan sebulan sesudah kejadian kesepakatan itu. Nah sebulan kemudian baru ngelaporin si Niki. Nah itu
Pas sudah kesepakatan sebulan kemudian baru dilaporin. Loh, kenapa nggak waktu kesepakatan itu aja tuh, di hari kesepakatan itu aja dilaporin, kenapa sebulan kemudian gitu. Nah, yang saya curiganya ya, kecurigaan saya ya, kayaknya tuh emang ada yang nyetir gitu. Kalau bisa lihat sendiri, coba kalian lihat tuh podcastnya si Bang Densu itu tuh. Ada juga saya kepikiran sampai situ, ada. Ada ya, akan melawan NM katanya. Sampai saya itu sudah kita bisa menyimpulkan tuh kayaknya tuh sudah dendam ke Sumat gitu. Dendam banget dia itu. Dendam. Kemarin waktu saksi pelapor tuntas setelah 1 hari sampai malam. Sekarang giliran Niki ditunda, dipotong. Iya, nggak kuat lihat Arkana ini ibunya padahal lagi sakit, usus buntu katanya. Ya begitulah Rings.